Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Tahukah kalian, Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, alinea keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling keterkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga melandasi sila keempat dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua, serta dilandasi sila keempat dan kelima, dan seterusnya. Sila ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya. Paham ketuhanan diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Jilmi Asyidiki dalam bukunya yang berjudul 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia, sehingga berkehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dan terstruktur. Dengan demikian, kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat. Semangat ketuhanan Yang Maha Esa itu hendaklah pula meyakinkan segenap bangsa Indonesia untuk bersatu padu di bawah nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, perbedaan-perbedaan di antara sesama warga negara Indonesia tidak perlu diseragamkan, melainkan dihayati sebagai kekayaan bersama yang wajib disyukuri dan dipersatukan dalam wadah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, dalam kerangka kewarganegaraan tidak perlu dipersoalkan mengenai asal-usul atau etnis, anutan agama, warna kulit, dan bahkan status sosial seseorang. Semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. Setiap warga negara adalah rakyat, dan rakyat itulah yang berdaulat dalam negara Indonesia, di mana kedaulatannya diwujudkan melalui mekanisme atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan pengertian Pancasila ketuhanan Yang Maha Esa, setiap manusia Indonesia sebagai rakyat dan warga negara Indonesia diakui sebagai insan beragama berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, paham ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pandangan dasar dan bersifat primer yang menjiwai keseluruhan sila-sila di dalam Pancasila. Tahukah kalian, keyakinan akan prinsip ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam sila kedua Pancasila dalam bentuk kemanusiaan yang menjamin kehidupan yang adil, dan dengan keadilan itu kualitas peradaban bangsa dapat terus meningkat. Karena itu, prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi prasyarat utama untuk terciptanya keadilan. Selanjutnya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, prinsip ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam paham kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam paham kedaulatan hukum yang saling berjalin satu sama lain. Sebagai konsekuensi prinsip ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ada materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Dan bahkan hukum dan konstitusi merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur ajaran agama yang diyakini oleh warga negara. Semua ini dimaksud
agar negara Indonesia dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Jadi, berdasarkan kaidah yang tertinggi inilah Undang-Undang Dasar dibentuk. Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara itu yang disebut dengan States Fundamental Norms, yang untuk bangsa Indonesia berupa Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai pendiri negara Indonesia merdeka. Apabila dasar negara Pancasila dihubungkan dengan cita-cita negara dan tujuan negara, Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, jadi sejak disahkannya secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara dalam pandangan hidup ideologi negara di ligatur atau pemersatu ya dalam kehidupan berbangsa bernegara. Selanjutnya, dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila haruslah dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Selanjutnya, sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat imperatif atau sifatnya memaksa ya. Nah, atau mengikat setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat amat penting. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah hidup bermasyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sesuai dengan Undang-Undang NRI tahun 1945. Jadi, Pancasila itu harus ditaati ya.